Balik lagi dan ketemu lagi di channel Pelangi Biru. Kali ini saya mau membahas tema tentang tempat diciptakannya Nabi Adam ya. Sebelum ke sana, jangan lupa nih seperti biasa memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Kali ini pembahasannya cukup berat ya, semoga diizinin. Sekarang udah larut banget, makanya sepi. Ditambah saya juga ngantuk. Semoga gak ada halangan. Oke, langsung temanya. Maksudnya tempat diciptakan Nabi Adam itu, kalau misalkan ada orang yang berkata tempat awalnya atau asalnya Nabi Adam diciptakan, misalkan ada yang bilang, kan banyak nih yang beredar bilang katanya di surga. Itu sebenarnya nggak tepat. Yang tepat tuh di surga itu tempatnya Nabi Adam itu diciptakan, jadi bukan asalnya. Diciptakan gimana maksudnya? Seperti ini, pabrik motor di Indonesia, barang-barangnya dari luar Indonesia nih, misalkan dari Jepang, dari segala macam, nanti dirakitnya itu di Indonesia, di pabrik itu. Seperti itulah Nabi Adam. Jadi Nabi Adamnya itu asalnya dari mana, dirakitnya itu di surga. Nabi Adam kan juga manusia nih, kita juga manusia. Nabi Adam itu termasuk manusia yang pertama kali, yang istimewa sih buat saya, karena dia dirakitnya itu di surga. Nah, sedangkan kita, kalau kita ini dirakitnya di rahim ibu 9 bulan. Jadi jelas perbedaannya ya. Nabi Adam itu bukan asal dari surga, tapi di surga itu tempat Nabi Adam itu diciptakan. Kalau kita dirakitnya itu, diciptakannya itu ya di rahim ibu. Seperti itu. Terjadi banyak nih, kayak apa sih, kayak ada beberapa kemarin yang saya dengar, dia ingin, sebuah ilmuwan gitulah, ingin melakukan eksperimen membuat cloning manusia. Logikanya gimana ya? Emang dia bisa membuat urat, membuat saraf, membuat darah, apalagi yang intinya dari segala macam itu roh. Apakah dia bisa membuat itu? Makanya terkadang saya suka berpikir, orang zaman sekarang ini pinter-pinter, tapi pinternya itu, kalau kata orang mah, kebelinger gitu, kelewatan batas. Ya mana bisa lah manusia membuat manusia. Karena tidak bisa itu, makanya manusia membuat robot, membuat mesin. Itu suatu kemajuan yang sangat bagus dan sangat pesat ya kalau menurut saya. Karena kita nih sebagai manusia ini, kita harus sadar, kita ini makhluk yang diciptakan, bukan makhluk yang menciptakan. Jika kita bisa menciptakan manusia juga, berarti Tuhan itu nggak esa dong. Berarti Tuhan itu nggak kuasa, karena kita bisa menciptakan yang Dia ciptakan. Logika aja. Jadi sebenarnya tempat kita asal itu dengan Nabi Adam itu sama. Jadi Nabi Adam asalnya itu dari alam sana, ngomongnya taruhlah alam A ya, dari alam A. Sebelum Nabi Adam itu diambil, dirakit dulu nih di surga ya kan. Setelah dia mau jadi, nah dari alam A itu dia dipanggil nih. Sebelum dipanggil, di situ nanti ada semacam pembicaraan atau perjanjian, itu nanti di video selanjutnya saya jelasin. Di situ terus diambil nih. Ketika sudah berjanji, baru dimasukin, maka hiduplah dia. Kalau kita kan proses kan di rahim ibu ya, selama berapa bulan gitu, terus kita dipanggil membuat perjanjian, langsung dimasukkan, keluarlah kita dan hiduplah kita. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dikatakan Nabi Adam asalnya dari surga, salah. Nabi Adam dan kita asalnya sama.
bedanya kastanya lebih tinggi beliau, kesempurnaannya juga sama. Yang bedanya tuh kastanya, derajatnya, sama hidupnya, kurang lebih seperti itu ya. Ini berdasarkan pembelajaran saya pribadi dari buku-buku pendahulu saya, dan saya belajar terus mengkajinya banyak. Yang mau percaya silahkan, yang mau kaji lagi silahkan, saya hanya berbagi. Makasih sudah menyimak channel ini, sampai ketemu lagi di tema yang lainnya.